Surakarta, atau yang lebih dikenal sebagai Kota Solo, adalah sebuah kota di Jawa Tengah yang kaya akan seni dan budaya. Di setiap sudutnya, kita bisa merasakan denyut kehidupan tradisi Jawa yang masih hidup dan tumbuh bersama zaman. Salah satu kawasan bersejarah di kota ini adalah Sriwedari. Sejak masa kolonial, Sriwedari dikenal sebagai pusat hiburan rakyat dan ruang bagi berkembangnya seni pertunjukan, yaitu wayang orang. Disinilah berdiri wayang orang Sriwedari, sebuah pertunjukan teater tradisional yang menggabungkan tari, musik, dialog, dan lakon-lakon dari epos Mahabharata dan Ramayana. Lebih dari sekedar tontonan, wayang orang Sriwedari adalah simbol kejayaan budaya Jawa yang tetap bertahan di tengah arus modernitas. Perkenalkan, nama saya Didi Wibowo. Saya sebagai staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surakarta sebagai pemain wayang orang Sriwedari dan koordinator wayang orang Sriwedari. Sejarah wayang orang Sriwedari itu adalah berawal dari ketika wayang sendiri berasal dari Mangkunegaran. Saat itu hanya dipentaskan di keraton. Untuk sejarah singkatnya, pada Raja Mangkunegara yang ke-5 saat itu terjadi inflasi atau mungkin tidak dapat memberikan honor kepada pemainnya yang dari pihak keraton, sehingga dipersilahkan untuk mencari rezeki di luar. Intinya setelah dari tempat satu ke tempat yang lain berpindah-pindah untuk semacam membuat topong atau tempat pertunjukan yang nantinya dikomersilkan, pada akhirnya didengar oleh Sinuhun Pakubuwono yang ke-10 dan diberikan tempat di Kebonrojo atau di tempat ini. Jadi ini dulu adalah tempat peristirahatan raja, jadi kebun binatang. Itu berkembang akhirnya menjadi wayang orang Kebonrojo. Itu pada akhirnya diambil alih oleh pemerintah karena antusias masyarakat pada saat itu luar biasa, karena pemain-pemainnya saat itu diangkat menjadi pegawai pemerintah kota dan mendapat honor tetap oleh pemerintah, sehingga hasil dari penjualan tiketnya masuk untuk penambahan pendapatan asli daerah, masuk ke Pemkot, dan pemainnya mendapat honor tetap dan berkembang menjadi wayang orang Sriwedari pada tahun 1910. Kita selalu menampilkan pertunjukan yang klasik, baik dari pakliran kita masih pakliran yang klasik. Intinya kita masih menggunakan tenaga manual, tenaga manusia. Secara pertunjukan pun kita selalu intinya mengambil tema-tema dari Mahabharata dan Ramayana. Itu yang jelas sangat-sangat klasik. Dan untuk mengikuti perkembangan zaman itu, kita bahasanya memang tidak seperti dulu bahasa wayang asli sih. Itu karena kalau bahasa yang itu kita pelajari dan kita gunakan sekarang tidak bisa diterima oleh penonton kita saat ini, karena kebanyakan penonton kita saat ini adalah kaum generasi muda. Untuk bertahan sampai saat ini jelas-jelas sekali penopangnya adalah dari pemerintah kota. Jadi tugas kita di sini, tupoksi kita hanyalah bermain wayang untuk melestarikan kebudayaan wayang itu sendiri, tanpa memikirkan harus pendapatan kita setiap bulan berapa ya dari penjualan tiket. Itu kita sudah tidak berpikir lagi, karena hasil penjualan tiket sampai saat ini kita setorkan ke pemerintah. Itu menjadi pendapatan asli daerah yang mendukung kita bisa tampil setiap hari. Orang Sriwedari sampai dengan saat ini memang sangat betul sekali, bukan hanya sebagai tontonan, tapi juga menjadikan suatu tuntunan, dalam arti makna atau hikmah apa yang kita tampilkan dalam setiap pertunjukan itu adalah di mana selalu memberikan contoh bahwasanya itu kebaikan tidak akan selalu kalah dengan kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua, wayang orang Sriwedari sekarang bukan hanya untuk sebagai hiburan, tapi sebagai pusat penelitian dan pengembangan budaya. Untuk prepare atau persiapan kita setiap harinya, yaitu setelah kita mendapat pembagian peran, itu yang jelas itu dari sutradara kita sudah tahu bahwasanya kita masuk nanti akan menjadi apa.
Terus persiapan kita yaitu mempersiapkan kostum, kita mulai untuk make up karakter kita menjadi tokoh apa. Setelah itu kita memakai kostum, dan setelah berkostum komplit kita baru briefing dengan sutradara. Jadi wayang orang Siwedari itu tanpa latihan dan tanpa naskah. Untuk properti-properti yang di panggung nanti mau ketemu lawan main, biasanya kita sudah ada persiapan dalam waktu yang tidak panjang di belakang panggung untuk adegan-adegan yang akan ditampilkan pada malam itu. Jadi tidak latihan untuk besok atau berikutnya, tapi untuk saat itu ketika kita membutuhkan pasangan untuk ini bertiktok di atas panggung, memang kita ada sedikit latihannya di belakang. Maknanya bagaimana riasan untuk Raden Janaka dengan peran yang luruh, peran yang kalem istilahnya itu. Terus untuk Prabu Baladewa dan untuk Prabu Rahwana dengan riasnya yang serba merah menggambarkan bahwa itu adalah suatu amarah, dan tentunya itu mempunyai makna-makna tersendiri. Dan untuk kostum, memang ada beberapa kostum yang sedikit berbeda dengan tampilan-tampilan yang lain. Seperti raja hasilnya, penggunaannya pun untuk kostumnya berbeda dengan prajurit dan bawahannya. Dengan tokoh-tokoh seperti Patih, Punggawa ataupun yang lain memang berbeda sendiri. Seperti penggunaan pada irah-irahan atau mahkota yang dipakai di kepala itu jenis lain, itu lebih tinggi dari yang lain. Terus penggunaan seperti probo atau yang dipakai di punggung itu menunjukkan karakter-karakter yang memang berbeda. Kalau maknanya yang jelas, kalau untuk raja suatu kebesaran, itu yang selalu dipakai untuk raja. Tapi kalau yang dipakai untuk begawan, istilahnya pendeta, itu memang maknanya lepas dari logam atau istilahnya sudah menyatu dengan alam, kesederhanaannya. Kita memang selalu menjaga pakem-pakem wayang, jadi setiap cerita, setiap gerak, setiap apa yang kita tampilkan di panggung tidak lepas dari tradisi. Jadi memang ada batasan-batasan tradisi yang tidak boleh kita langgar. Tapi kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Seperti untuk anak-anak sekarang dalam hal bahasa yang tadi sudah saya katakan, untuk dialog kita selalu mengikuti zaman. Dan untuk hal-hal yang lain seperti halnya tampilan dari Punokawan ya, itu memang kita selalu mengaplikasikan di panggung hal-hal yang viral di luar untuk saat ini. Itu jadi memang untuk wayangnya kita pakem, tapi untuk Punokawannya, untuk juk-juknya dengan penonton itu memang kita selalu berinteraksi itu, terutama di Punokawan. Tapi kalau untuk wayang tidak, kita tetap pakem di atas panggung. Yang jelas kita sebagai satu-satunya wayang yang tampil setiap hari, baik itu bukan hanya di Jawa Tengah, bahkan di seluruh Indonesia kita tampil setiap hari dengan cerita yang berbeda-beda. Kalau untuk ciri-cirinya sih saya rasa gaya tarinya saja, jadi mungkin itu yang membedakan. Kalau kita jelas-jelas pakai masih bahasa Jawa asli. Digunakan yang jelas satu tempatnya ini adalah panggung wayang orang Siwedari di dalam gedung wayang orang Siwedari dengan fasilitas yang jelas pendukung pementasan seperti adanya lighting, sound system, dan juga ada terutama dari Karawitan, salah satu pendukung pementasan kita. Dan kalau kita pemain wayang jelas-jelas menggunakan properti panggung, baik kostum ataupun istilahnya kostum yang berkarakter dengan make-up yang penuh karakter yang berbeda-beda, dan semua itu sudah dikoordinasikan dengan satu, yaitu sutradara. Meskipun kita tampil setiap hari, kita memang selalu menjaga kualitas kita untuk tampil dalam kondisi apapun, karena sangat sulit juga kita sendiri sebagai pemain wayang ketika dengan suasana hati yang kita baru tidak enak. Kita mungkin namanya juga manusia, ada masalah di luar, tapi kita ternyata harus memerankan tokoh yang lucu, yang humoris, sangat ironis kan dengan keadaan kita sendiri. Tapi namanya kita kerja profesional, kita tetap selalu memberikan yang terbaik untuk penonton. Kita selalu menjaga kualitasnya itu. Karena untuk saat ini banyak sekali penonton kita itu dari luar kota, khususnya dari Jakarta, bahkan dari luar Jawa pun seperti Kalimantan. Nah, untuk bahasa kita menggunakan tetap bahasa Jawa, tapi di samping panggung kita ada layar atau proyektor yang gunanya nanti untuk translate bahasa. Jadi itu sedikit untuk memberikan kemudahan penonton yang dari luar mencerna apa yang dilakukan atau yang kita dialogkan di panggung. Tapi kalau untuk satu adegan Punokawan, kita
intinya bebas mau pakai bahasa Indonesia atau apapun saat berinteraksi dengan penonton. Untuk meningkatkan daya tarik wayang orang Sriwedari yang jelas dari pemerintah kota itu memang selalu mendukung dalam promosi atau mempromosikan wayang orang. Terus dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri juga turut mempromosikan wayang orang Sriwedari. Juga dari kita sendiri melalui medsos kita, baik dari Instagram, dari TikTok dan setiap personal pemain wayang, baik dari story-story WhatsApp, kita memang selalu mempromosikan kita semua, Mak. Jadi intinya siapapun termasuk penonton pun yang mau ngonten di sini atau ngevlog di sini kita perbolehkan secara tidak langsung karena juga turut membantu promosi kita. Tidak dipungkiri bahwasannya sampai saat ini kan seperti tontonan yang dari luar sangat luar biasa masuk di Indonesia, apalagi dengan maraknya gadget. Bahkan setiap personal, setiap orang kan selalu pegang gadget, selalu pegang itu, dan untuk hibur-hiburannya kan lengkap di situ. Karena kita tampilnya itu tampil seni tradisi, memang tidak dipungkiri juga bahwa sangat sulit dan sangat bekerja keras untuk berjuang bisa sejajar dengan tampilan-tampilan dari beberapa yang ada di gadget itu. Tapi kita memang selalu berusaha untuk menampilkan sesuatu yang intinya kita istimewa untuk penonton kita. Terutama kita selalu menyapa penonton, kita selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk penonton. Dan salah satunya adalah membiarkan mereka untuk intinya bermain di sini juga, dalam arti boleh masuk sampai ke dalam, mengetahui aktivitas kita, berfoto dengan kita lakukan itu semua karena untuk sebagai pelayanan yang pelayanan prima kepada penggemar-penggemar kita. Itu mungkin dari satu penonton ke penonton yang lain sehingga terjadi pembicaraan mungkin yang saat ini bisa kita lakukan. Sampai saat ini kita masih bekerjasama terutama dengan sekolah. Itu adalah salah satu program dari Bapak Kepala Dinas, yaitu memberikan tontonan, maksudnya hari gratis kepada siswa-siswi yang khususnya ada di Kota Solo dan sekitarnya itu pada hari Selasa. Jadi program nonton wayang orang gratis khusus pelajar. Itu yang jelas kerjasama kita dengan sekolah. Kalau dengan sanggar-sanggar yang jelas wayang orang Sriwedari sangat terbuka untuk masyarakat, terutama pelaku-pelaku seni seperti Adani Sanggar untuk bergabung dengan kita. Bagaimana adik-adik nanti akan bergabung dengan kita secara tidak langsung, itu mungkin kedepannya bisa menjadi regenerasi kita juga kok. Harapan saya untuk wayang orang Sriwedari adalah yaitu tadi bisa lestari sampai waktu selama-lamanya, menjadi salah satu aset budaya. Dan untuk kedepannya, karena kami boleh tua, kami boleh mati, tapi wayang orang Sriwedari jangan sampai mati. Saya Risan Zainurwindo. Dalam dunia wayang orang Sriwedari, saya dulu masuk di sini itu tahun 2017 karena saat itu diadakannya lowongan pekerjaan untuk wayang orang Sriwedari. Awalnya saya di sini itu sebagai pemain biasa. Kalau pelatih, dikatakan pelatih itu juga kalau lamanya mungkin ya sejak tahun 2017 itu, sejak saya masuk di sini. Artinya saya bisa mengkoordinasikan kepada teman-teman karena yang harus dilatar belakangi dulu bahwa teman-teman yang ada di sini itu kebanyakan teman-teman yang istilahnya jam terbangnya tinggi karena mereka seniman-seniman yang sudah sampai ke mancanegara dan mereka punya misi-misi kesenian sendiri. Akhirnya disitulah saya koordinasikan ke teman-teman sebagai pelatih juga bahwa harus bisa mencurahkan semuanya kepada wayang orang Sriwedari. Pertama-tama dulunya itu sebenarnya di sini itu tidak ada latihan sama sekali, tidak ada istilahnya ya harus latihan dulu, tidak ada. Jadi kalau di sini itu diadakan latihan kalau ada beberapa lakon yang membutuhkan latihan. Paling hanya itu aja. Tapi kalau dalam pelatihan itu sebenarnya tidak ada. Lalu kemudian di tahun 2017 karena saya sudah menjadi koordinator TKPK saat itu, waktu itu saya menyuruh teman-teman untuk kita berlatih lagi
demi kemajuan. Karena pada saat itu penonton yang ada di sini sangat memprihatinkan kan gitu. Dari mamanya gini, hari Senin, Selasa, Rabu tidak lebih dari 20 orang. Kemis dan sebagainya itu cuman pol 50 orang pol itu. Dengan kerja keras teman-teman, dengan beberapa pelatihan yang mereka lakukan, akhirnya itu di tahun 2018 mendapatkan hasil. Kita mendapatkan hasil dengan melihat bahwa penonton yang datang semakin banyak. Akan tetapi kita mendapatkan penurunan pada saat COVID kan gitu. Dan sekarang kita kembali lagi untuk berjaya lagi istilahnya. Yang paling menantang itu karena mereka banyak yang senior saya, banyak yang luweh ngerti joget, ngerti ontowocono, ngerti tembang dan lain sebagainya. Terus mereka itu punya kesibukan masing-masing kan gitu. Kita juga nggak tahu, kita itu kerjanya ngetim terus. Jadi kita nggak tahu good mood-nya mereka. Itu menjadi salah satu yang sulit buat saya kan gitu. Tapi insya Allah teman-teman kalau saya yang mimpin mereka siap, maksudnya mereka oke kayak gitu. Cuman ya itu tadi ya, maksudnya agak-agak susahnya di situ aja sih. Paling gitu. Karena mengapa begitu kan gitu? Mengapa begitu? Karena kadang-kadang kita merasa sungkan untuk beliaunya kan gitu. Dikatakan bagaimana keadaan anak-anak muda sekarang kan gitu, itu sangat progresif sebenarnya. Terus walaupun kita punya standar, notabene yang harus yang mau untuk belajar itu dan bisa ke sini untuk dapuk ke wayang itu setidaknya punya sangu itu seni tari dulu, paling tidak seperti itu. Terus bagaimana untuk cara untuk mereka bisa datang ke sini dengan cara tadi promosi dan sebagainya, menunjukkan skill ke mereka. Karena kan rata-rata mereka mengertinya lewat media sosial kan begitu juga. Lalu karena dari teman-teman kami itu juga promosinya tidak hanya seperti ini, akan tetapi juga sama istilahnya sama live TikTok kayak gitu ya, media itu ternyata di situ juga banyak teman-teman dari luar itu jadi sebenarnya pengen ke sini. Cuman ya mau gimana lagi karena jauh ya kan gitu. Yang kita tanamkan intinya kalau mereka mau belajar boleh, cuman di sini juga punya aturan dan mereka bisa mengikutinya aja. Pernah, jadi gini, kalau kita bilang memodifikasi kan gitu, itu bukan serta-merta mungkin di riasnya aja atau make up-nya atau rias busananya aja, bukan. Tapi cara merelevankan cerita, jadi kita ngomongnya adalah sanggit cerita. Sanggit ceritanya dibuat relevan dengan zaman sekarang. Sehingga mengapa penonton itu juga oke untuk menonton, karena itu tadi. Oh ternyata cerita ini bisa ditangkap, nilai-nilai atau pesan-pesannya juga dapat kan gitu. Karena kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan kata-kata istilahnya kalau di wayang itu kadiwatan, kalau cuma hanya sebagai awalan nggak apa-apa ya. Umpamanya gini, bawang wilahe ngawu genam itu nama sidam sekarang bawono langgeng kayak gitu. Itu sebenarnya masih ada yang banyak kan gitu. Nah itu orang-orang sekarang kan nggak tahu nih kan gitu. Jadi kita cukup ngomong sedikit sebagai identitas karakter itu. Selanjutnya lebih ke penceritaan biasa menggunakan bahasa kromo atau ungkut dan sebagainya. Seperti itu yang kami lakukan untuk memotivasi supaya pertunjukan wayang orang Sudari itu bisa dinikmati di semua kalangan. Terkadang kita menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Loh, apa itu tidak menyalahi? Tidak, asalkan itu berada di adegan-adegan tertentu. Misalnya adegan pernes. Di semua lakon pasti ada adegan pernes. Adegan pernes itu istilahnya hanya sebagai perifresh suatu adegan tertentu. Itu berbeda dengan adegan Punokawan. Kalau Punokawan memang ditujukan untuk menyapa ke penonton, tapi kalau adegan ini hanya digunakan untuk merelevankan tadi. Sebenarnya sangat penting. Mengapa demikian? Saya mengacu saya tidak tahu itu peribahasa atau apa, saya pernah baca itu bahwa benteng terakhir sebuah negara itu adalah kebudayaan. Jadi kalau benteng yang lain
Saya tidak mau bilang itu penting atau tidak. Cuman karena ini wilayahnya di budaya, saya mengatakan seperti itu. Bisa kita lihat bahwa sejarah-sejarah mengatakan kan gitu. Pada saat kita tidak bisa melawannya dengan kekerasan kan gitu, kita menggunakannya dengan diplomasi budaya kan gitu. Nah itulah yang mengapa kok harus mencintai, ya harus mencintai dan harus ada, harus tetap lestari itu karena yang iki wis ora ono kan gitu. Ya insya Allah yang lain akan bubar. Karena ini seperti itu, saya bilangnya kayak gitu. Jadi mau tidak mau karena juga kita melihat sisi dari kultur yang terjadi di tanah Jawa, mungkin kultur kita itu seperti itu. Jadi kalau kesenian tradisional yang ada di tempat kita itu tidak dicintai oleh anak-anak muda sekarang ataupun orang-orang yang sekarang, mungkin akan hancur negara ini. Momen berkesannya pencapaian. Jadi dulu jarang orang kesini kan gitu. Semenjak tahun 2000 itu jarang ada mungkin orang penting kesini gitu, orang penting ya, mungkin pejabat dan sebagainya. Tapi sekarang banyak pejabat kesini. Terus banyak yang memberikan bantuan ke kita. Terus penonton semakin banyak, semakin oke. Nah itu yang membuat istilahnya saya tersentuh kayak gitu. Kalau saudara menjaga itu, kita masih menggunakan lakon-lakon lama dari wayang orang Siwedari yang sudah ada. Jadi menjaga sebagai kekayaan kasanah budayanya masih tetap. Jadi itu yang juga sebagai referensi kita. Walaupun kita itu kadang-kadang juga harus merelevankan atau menyanggit itu tadi sebagai bentuk pertunjukan yang sekarang seperti itu. Kami dari para sutradara itu biasanya itu tetap melakukan rapat untuk teknis pertunjukan. Jadi ada beberapa lakon yang mestinya itu menggunakan sesuatu hal. Mungkin kali ini mau menggunakan reel, kali ini mau menggunakan mungkin kain dan sebagainya, mungkin hal-hal yang berhubungan dengan teknis. Nah itu kalau ngomong ke itu tadi, ya itu yang kami lakukan. Jadi dan kita tetap berkoordinasi karena tetap satu tim. Jadi bisa tidak bisa tetap ngomong sama kru dan sebagainya. Paling seperti itu yang kami lakukan. Impian wayang orang Siwedari itu bisa maju artinya itu wayang orang Siwedari semakin dicintai oleh kalangan masyarakat, bisa masyarakat bawah, menengah dan atas, dan juga bisa go internasional. Itu impian saya. Kalau pengennya Siwedari itu bisa pentas mungkin di Esplanade Singapura dan sebagainya gitu. Saya bisa bilang ya tetap mencintai sebuah kesenian tradisi, tidak harus wayang orang, tapi kalau ngomong ke wayang orang harus gitu. Kalau kami di sini punya semboyan yaitu yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani, wesi ya gitu. Yang maupun kakang harga kaluputan. Wayang orang Siwedari bukan hanya sekedar hiburan, melainkan jiwa kebudayaan yang terus hidup meski tergerus oleh zaman. Di balik setiap lakon dan gerak, tersimpan ketulusan, pengabdian, dan cita-cita agar tradisi ini tak sekedar menjadi kenangan, tapi terus menyala dalam kehidupan kita. Sudah saatnya kita jaga bersama, agar kisah di atas panggung tak pernah padam.